Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala rasulillah sayyidina Muhammadin ala bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah wal akhwah yang saya cintai, Astaghfirullahaladzim. Musibah yang terjadi ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan harus sampai berapa kali Allah taala menurunkan musibah kepada kita semua. Seperti halnya yang terjadi beberapa hari yang lalu, dari kejadian muntahnya Gunung Semeru, kemudian gempa di NTT, gempa di Jember, sebetulnya kita tinggal flashback ke belakang. Kalau kita mau membuka Al-Quranul Karim, di situ banyak kejadian-kejadian yang Allah ceritakan tentang kehancuran bangsa-bangsa terdahulu yang hanya karena satu dosa yang mereka buat. Contohnya, kaum Nabi Shu'aib alaihissalam, Allah Ta'ala hancurkan mereka hanya karena mereka curang dalam berbisnis. Mereka gemar mengurangi timbangan, manipulasi apa yang mereka jual, mencampur yang jelek dengan yang bagus, dan lain sebagainya. Allah hancurkan mereka. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, yang mana kita tahu bahwa kenabian Nabi Nuh alaihissalam hingga 900 tahun lamanya, hanya 10 orang yang beriman kepada Allah di kala itu. Bahkan anak Nabi Nuh alaihissalam pun hanyut dalam banjir bandang yang Allah turunkan kala itu. Kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Namrud yang begitu angkuhnya, yang begitu sombongnya, hingga mau melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika itu seekor nyamuk masuk ke dalam hidungnya. Hingga 40 hari 40 malam ia pelontang-pelanting di rumahnya. Saking stresnya Namrud sehingga ia memanggil bala tentaranya. Kemudian ia menyuruh memukul batang hidungnya dengan kayu yang besar. Ya udah, selesai. Nyamuknya lari, Namrudnya yang tewas. Kemudian di masa kaum Nabi Lut alaihissalam, mereka membangkang kepada Nabi Lut, yakni arompak ke larangan Gusti Allah. Apa yang mereka gemari pada masa itu? LGBT, laki pun laki, bini pun bini. Dan mereka sudah tidak punya rasa malu sedikit pun. Sampai digagang mereka berbuat mesum. Allah, hanya semalam rata semuanya. Bahkan saking panasnya api yang dimuntahkan dari gunung waktu itu, saking panasnya mereka sampai mengeras seperti batu. Sampai detik ini ada yang posisinya nungging, ada posisinya yang berpelukan dan lain sebagainya. Itu sebagian daripada kisah-kisah yang ada di Al-Quranul Karim. Dengan hanya satu dosa yang mereka buat, selesai. Seharusnya kita mengambil ibrah dari sana. Oleh hada di zaman kita ya ikhwani, dosa-dosa umat terdahulu demi Allah dilakukan oleh umat Nabi Muhammad semuanya. Apa soro tak lentu, pasoro tak gunung letu. Fil hadits syarif, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzab Allah." Apabila marak perzinahan dan praktek riba di suatu negeri, wilayah, di daerah kita, membuduk PC dan lain-lain, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan dirinya untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzubillah. Berarti sudah siap kita untuk diadab oleh Allah. Paham tak?
Allah Ta'ala berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan musibah apa-apa setiap keab yang menimpa pada diri kita itu karena kelakuan tangan kita sendiri. Jika sebab bagi karena kelakuan tangan abad tibis tak bener. Faham? Cek yang Allah Ta'ala pas dolim ke apa? Hasya wa kallah. Pas orang tak lentu, pas orang tak letu. Iya mana? Leras terus sakit. Syazina ma'al azina, syamain ma'al amain, syariba ma'al riba. Siapa duduk besar ma'al duduk besar. Kita tinggal nunggu bagaimana Allah Ta'ala menghancurkan kita semua. Waliyadzubillah. Allah Ta'ala tidak butuh harta kita, sawah kita. La allahum turjawan. Kembali kepada Allah semua. Arok-torok perintah Gusti Allah, cak rompak larangan Allah Ta'ala. Tuh. Kadang kita melakukan tanpa kita sengaja ya ikhwani. Kadang tak nyaman benda yang tua, kadang letak nyaman ben tetangga, kadang letak nyaman ben kancah, kadang letak nyaman ben teretan. Yang terakhir, ayo kita pikir. Terkadang kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri dengan kelakuan kita, dengan tidak sholat, congoco tetangga, congoco kancah. Ayo kita pikir. Ambillah ini sebagai ibrah kita untuk membenah diri kita sehingga menjadi umat yang berkualitas. Faham tau? Dan tetap waspada. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat kepada Allah, untuk kembali kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.